Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sarjanamu. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, selain KKN Nasional, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta juga menyelenggarakan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP secara daring. Program ini juga menjadi jalan alternatif yang efektif untuk meningkatkan kemampuan guru dan murid dalam penggunaan teknologi di bidang pembelajaran. Serta dalam program ini juga didukung dari beberapa sekolah mitra. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta menyelenggarakan program PLP ini dimulai sejak tanggal 5 Agustus sampai 3 Oktober 2020 berbarengan dengan kegiatan KKN Nasional. Rangkaian program yang telah dilaksanakan diantaranya kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis daring serta konten creator, pembukaan dan pembekalan PLP VIP UMJ 2020, serta kegiatan pelaksanaan PLP mahasiswa VIP UMJ 2020. Kegiatan pertama dimulai dari beberapa kegiatan sosialisasi, diantaranya sosialisasi berikutnya adalah sosialisasi pengenalan lapangan persekolahan dengan tema pembelajaran berbasis daring yang disampaikan oleh Ibu Vinita pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2020. Yang pertama saya akan membahas pembelajaran daring secara umum itu apa sih? Lalu bagaimana apa yang kita perlu pikirkan ketika merancang pembelajaran daring? Lalu bagaimana kita merefleksi hasil pembelajaran daring kita selama 1 minggu? Dan yang terakhir, ini harusnya yang keempat, aplikasi-aplikasi apa saja yang perlu kita pikirkan atau yang bisa kita gunakan ketika belajar daring. Yang asinkronus, jadi tidak real time. Anda dan murid dan guru itu tidak harus berada pada waktu yang sama ketika belajar. Asinkronus itu bisa terdiri dari asinkronus mandiri, siswanya belajar sendiri. Itu bisa mereka misalnya mengerjakan tugas, membaca, menyimak, menonton tayangan video dan lain-lain tanpa kehadiran pengajar. Tapi juga bisa asinkronus kolaboratif ketika siswanya berdiskusi dengan temannya atau berdiskusi dengan rekan satu kelompoknya, mengerjakan tugas, mengerjakan proyek-proyek dan lain-lain, tetap tanpa kehadiran pengajar pada saat yang bersamaan. Nah, bagian yang ini adalah bagian yang paling sulit untuk terjadi. Nah, dalam kondisi pembelajaran daring, ada yang hilang. Sinkron langsung tidak mungkin bisa terjadi. Maka kita hanya bisa mengandalkan 3 dari 4 kuadran ini. Sinkron maya, asinkron mandiri, dan kolaboratif. Online learning itu sifatnya self-paced. Self-paced itu artinya fasenya atau kecepatan belajar antara satu orang dengan orang lain itu pasti berbeda. Ada yang cepat. Kemarin itu saya ingat ada dari jurusan matematika namanya Akmal, itu cepat banget. Kayaknya dia begitu sign in langsung selesai bahkan sampai fase yang kedua mendesain gitu. Sosialisasi selanjutnya yaitu pembuatan poster dan juga video dokumenter dari hasil produk PLP yang disampaikan oleh Bapak Irfana Stefano, seorang content creator yang didapuk sebagai narasumber. Dalam pembahasan materi sosialisasi tersebut, Bapak Irfana menjelaskan tentang pembuatan infografis serta pembuatan video dokumenter sederhana untuk peserta PLP VIP 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihil fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah atas rahmat dan karunia-Nya lah. Maka hari ini kita masih bisa berkumpul dalam orientasi KKN PLP Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun ajaran 2020-2021. Yang saya hormati Bapak Iswan, Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, para ketua program, para adik-adik mahasiswa, mahasiswi, seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
harus kita ini. Kenapa ini harus penting? Karena nanti di video dokumenter kalian juga kalau tidak mampu menampilkan pesannya yang mau dituju, nggak kebaca juga tuh, salah persepsi nanti. Jadi graphic designer ya, boleh-boleh aja gitu ya, nggak mesti nunggu lulus. Jadi graphic designer sekarang banyak banget open market untuk freelance graphic designer, pakai Adobe Illustrator, CorelDRAW masih oke, Inkscape, macam-macam, Photoshop udah wajib ya. Jadi kalau boleh diwajibin itu fardu hukumnya, Photoshop, Illustrator, itu aja tadi. Nah, teman-teman di sini di pojok kiri nih, kalau teman-teman lihat ada template ya. Nah, kalau saya lebih senang pakai yang kayak gini nih teman-teman, usahakan kayak gini. Coba klik cari yang kayak punya saya, itu ada di kategori Party Social Graphic. Party Social Graphic, kita klik yang ini. Nah, kuning gini nih. Warna-warnanya flat gitu ya. Warna-warnanya nggak terlalu berat gitu ya, soft gitu ya. Ini flat design. Baru di adjust. Tampilan awalnya kayak gini ya. Nah, ini saya informasikan jendela utamanya itu preview, isinya foto, video yang sedang kita mau edit. Di sisi kiri ada tools, di sisi yang kanan tuh yang roda seperti wheel itu toolsnya juga. Nah, jadi area kerja di sini tampilannya di tengah, di bawahnya ada timeline, itu nanti video 1, 2, suara 1, 2, 3 itu ada di situ. Kegiatan selanjutnya yaitu meliputi sosialisasi secara daring, antara lain kegiatan sosialisasi panduan KKN Nasional PPM dan PLP Daring untuk dosen pendamping FIP UMJ yang langsung dipaparkan oleh Ibu Hastri Rosyanti, Magister Pendidikan Matematika, selaku Ketua Pelaksana KKN PPM dan PLP FIP UMJ. Pemaparan materi yang disampaikan meliputi hal mendasar mulai dari tema, tujuan, teknis pelaksanaan, pengolahan data, dan juga pengumpulan laporan secara daring. Pemaparan panduan program ini diikuti oleh seluruh dosen pendamping FIP UMJ serta mahasiswa peserta KKN FIP UMJ. Selain itu, juga ada kegiatan forum group discussion bersama pihak sekolah dan juga guru pamong. Diskusi ini dilakukan agar mahasiswa tetap menjalin komunikasi yang baik terhadap pihak sekolah, terutama dengan guru pamong terkait. Kegiatan selanjutnya yaitu pembukaan dan pembekalan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP FIP UMJ 2020 yang dilaksanakan secara semi-online dalam siaran langsung YouTube di channel Sarjanamu pada tanggal 5 Agustus 2020 di Auditorium FIP UMJ. Lancar dan sesuai dengan harapan yang ada. Perlu saya sampaikan kepada Ibu Wakil Rektor Bidang 1 bahwa kegiatan PLP dan KKN Nasional kita kali ini diikuti oleh 371 peserta yang terdiri dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan anak usia dini, program studi matematik, program studi bahasa Indonesia, program studi pendidikan bahasa Inggris, yang terbagi ke dalam, yang meliputi 11 provinsi, kemudian dengan sekolah mitra, terdiri dari 37 sekolah mitra, mulai dari tingkat taman kanak-kanak, yaitu 4 sekolah mitra, kemudian 19 untuk sekolah dasar, dan 7 untuk level sekolah menengah pertama, dan 7 untuk level sekolah menengah atas. Dalam pembekalan PLP FIP UMJ 2020 ini, Ibu Hastri menjelaskan beberapa teknis pelaksanaan dari kegiatan program. Antara lain, konsep sebaran lokasi PLP mahasiswa, jadwal pelaksanaan, tahapan pelaksanaan, penjelasan tentang home visit, dan pengolahan data serta pengumpulan laporan. Selain itu, dalam kegiatan ini juga terdapat sesi tanya-jawab yang dapat memudahkan mahasiswa untuk bertanya mengenai kegiatan. Kemudian dari Haidir atau dari
langsung banyak banget nih. Mungkin dari Anissa dulu tuh. Mana ya Pak? Anissa, bawahnya Pak Mahbub. Oh ya, saya baca ya. Assalamualaikum, saya Anissa Nur Cahyani dari PGSD. Hai Nisa, halo. Jadi siapa nih mundur bait yang dapat 50.000 pertama? Anissa atau Haidir? Anissa dulu soalnya. Anissa ya. Saya ingin bertanya mengenai PLP tentang home visit. Itu saya masih agak bingung berapa siswa atau bagaimana. Jadi intinya adalah mohon penjelasan lebih detail terkait dengan home visit. Terkait teknis-teknisnya. Nah, sebetulnya tadi sudah dijelaskan di awal ya. Karena kalau home visit itu artinya ada kan dijelasin di awal ada 4 rumah. Artinya kalau ada 4 rumah artinya ada 4 siswa yang harus dikunjungi rumahnya. Tapi tergantung nih Anissa rumahnya di mana. Kalau Anissa rumahnya memang daerah sekitar rumah peserta didik, silahkan kunjungi gitu. Itu sih jawabannya. Oke, jadi untuk Anissa ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama adalah yang dikunjungi adalah peserta atau siswa dari sekolah. Di sela kegiatan pembekalan, fakultas juga sudah menyiapkan 1 buah door prize berbentuk uang pulsa kuota bagi mahasiswa yang beruntung. Setelah melalui beberapa rangkaian sosialisasi, peserta melaksanakan kegiatan PLP daring bersama dengan beberapa sekolah mitra, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah atas. Berikut cuplikan dari beberapa proses pembelajaran daring PLP mahasiswa FIP UMJ 2020. Oke, kakak mulai pembelajaran hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, apa kabarnya kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Udah pada sarapan ya? Alhamdulillah baik kakak semua. Teman, pembelajaran hari ini adalah pertemuan kedua dari video pembelajaran yang kemarin kita kirim tentang relasi dan fungsi. Peran 2 himpunan. Jika banyaknya anggota himpunan P adalah NP dan banyaknya anggota himpunan Q adalah NQ. Jadi MP itu maksudnya banyaknya himpunan anggota P dan NQ itu banyaknya himpunan anggota Q. Nah, terus di sini ada maka banyaknya pemetaan. Misalnya ada pertanyaan nih, pemetaan dari P ke Q adalah jadi MQ atau banyaknya anggota himpunan Q pangkat NP banyaknya anggota himpunan P. Sekian video dokumenter dari kegiatan PLP FIP UMJ 2020. Semoga dengan terlaksananya PLP secara daring ini menjadi acuan bagi kita semua dalam mengembangkan komunikasi dan pendidikan di era digital. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Serta jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi